Ya, sementara di Jawa Barat, rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan adalah pemicu banyaknya orang, terutama wanita, menjadi korban kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang. Korban asal Jawa Barat dalam 10 tahun terakhir mencapai lebih dari 2.000 jiwa. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Indonesia darurat tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berdasarkan data kematian korban TPPO yang jumlahnya mencapai hampir 2.000 jiwa sejak tahun 2020 hingga 2022. Sejak tahun 2020, 2021 sampai 2022 itu jumlahnya 1.900 mayat pulang ke Indonesia. Ya, yang paling banyak memang NTT, tapi di daerah-daerah lain kan bukan juga. Mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini, karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam. Salah satu tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Pati, Jawa Tengah. Sejak Januari hingga bulan Juni 2023, Polda Jawa Tengah telah mengungkap 26 kasus TPPO dengan 33 tersangka. Sedikitnya 1.305 warga Jawa Tengah menjadi korban untuk diperdagangkan ke luar negeri. 1.137 orang sudah diberangkatkan ke beberapa negara secara ilegal dan 168 orang belum berangkat. Interfide itu kan satu lembaga dialog antar iman yang berdiri atau sudah ada sejak tahun 91. Interfide juga adalah memberi perhatian atau mendorong bagaimana agama-agama yang berbeda itu yang sangat banyak di Indonesia tidak hanya memikirkan dan mengurus soal-soal yang berkaitan dengan antar agama, isu-isu antar agama atau intra-agama. Tetapi peduli juga dengan bagaimana agama-agama itu, dalam hal ini lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama, para pemimpin agama-agama, untuk memberi perhatian serius kepada persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan kehidupan bersama, dan apa makna perbedaan bagi kehidupan bersama itu. Nah, karena itu, perhatian Interfide tidak hanya pada soal-soal perbedaan. Bagaimana menjembatani perbedaan lewat dialog-dialog, yang bagi Interfide dialog itu sangat penting, sangat penting. Perbedaan caranya bisa menjadi kekuatan bersama adalah dengan menjembatani dan melakukan perjumpaan serta dialog-dialog. Lalu dibawa ke ruang yang konkret agama-agama itu, dan semua misi agama-agama atau misi semua agama-agama adalah kemanusiaan, keadilan, perdamaian. Bagaimana agama-agama memberi perhatian serius, punya komitmen dan integritas untuk melakukan sesuatu action, bukan bicara, bukan sekedar khotbah, doa, selesai, tapi action konkret untuk menghadapi kasus-kasus masalah-masalah human trafficking dan climate change. Human trafficking itu masalah kemanusiaan yang paling serius sekarang ini dan sangat darurat di Indonesia. Ratusan manusia Indonesia korban mati, meninggal jadi jenazah gara-gara ini human trafficking. Mengapa? Di semua daerah yang terjadi itu, di semua tempat, dari NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, semua, Jakarta, Minahasa, Manado, Batam, Medan, Cirebon, semua ini, banyak daerah yang lain. Itu adalah karena kemiskinan. Kemiskinan yang dibarengi juga dengan pendidikan yang rendah.
dan keterampilan yang hampir tidak ada. Akhirnya karena kebutuhan hidup sehari-hari, mau makan sehari-hari, mau rumah yang layak, bukan rumah yang mewah ya, yang layak ditinggal, ditempati, pendidikan, sekolah, itu banyak warga masyarakat ternyata masih sangat miskin. Sulit mendapat pekerjaan. Tidak ada. Di kota, di desa, di mana aja. Setiap tahun itu kargo jenazah diterima teman-teman di NTT, di Eltari, itu bisa di atas 100 jenazah. Di dalam kargo, 99% dari Malaysia. Karena mereka mudah dibodohin, ditipu. Itu karena apa? Karena tidak ada pekerjaan di NTT sana. Saya dari Ngawi, Jawa Timur asalnya. Terus keluarga saya, bapak saya petani dan ibu saya ibu rumah tangga. Terus kemudian karena kemiskinan ya, kami akhirnya ibu saya dulu juga memutuskan menjadi buruh migran untuk membiayai sekolah saya dan adik saya. Terus kemudian setelah saya lulus SMA, saya gantian yang bekerja untuk mencari nafkah ya, untuk membantu ekonomi keluarga begitu. Terus setelah lulus SMA itu, waktu itu saya pernah bekerja di Jakarta dan di sebuah restoran yang kemudian di situ waktu itu saya nggak mendapatkan gaji yang besar ya, hanya cukup untuk ngekos, untuk makan dan kehidupan sehari-hari. Saya memutuskan untuk bekerja menjadi buruh migran di Hong Kong waktu itu. Pada awalnya belum dimulai secara fisik, tapi seperti makanan, terus jam kerja itu tidak cukup ya untuk saya. Saya tidak diberi makanan yang cukup. Terus kemudian saya tidur di gudang, tidurnya jam 1 sampai jam 4 sore. Setelah 5 minggu saya kabur, saya melapor ke agen. Namun oleh agen saya dikembalikan lagi ke majikan saya, karena pada saat itu saya belum menyelesaikan biaya yang harus saya bayar untuk biaya penempatan selama 6 bulan gitu. Dan setelah saya kembali ke majikan, bukannya semakin baik majikan saya, tapi malah semakin menjadi ya. Saya tidak digaji, saya tidak dikasih libur, saya tidak diberikan makanan yang cukup, sampai saya dianiaya dan dipukulin sampai kepala saya bengkak. Waktu itu gigi saya patah, terus hidung saya juga patah ya. Terus saya ditarik dari tangga ketika membersihkan AC sampai jatuh ke lantai. Tulang belakang saya juga patah. Terus kaki dan tangan saya waktu itu sampai bengkak, luka-luka ya, kena bahan kimia pembersih. Karena majikan saya tidak mengizinkan memakai sarung tangan atau sendal ya ketika bekerja kayak gitu. Terus kemudian saya bekerja setiap hari tidak boleh duduk. Jadi kaki saya membengkak dan mengeluarkan cairan ya, yang kemudian membusuk karena majikan saya membungkus dengan plastik yang sampai akhirnya berdarah ya. Terus sering dipukul ya, kepala, tangan, gunain gagang pel, penggaris, terus hanger. Waktu itu ketika saya ngalamin kekerasan, saya menjadi ketakutan ya, takut. Terus kemudian di saat itu saya juga tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Saya pernah minta tolong ke tetangga di sebelah rumah majikan, tapi malah saya dianggapnya katanya orang gila dan saya diusir. Terus kemudian dari situ saya pasrah sampai akhirnya majikan memulangkan saya. Saya cuma dikasih uang waktu itu 100.000 rupiah dan paspor dan tiket, yang kemudian saya juga diancam kalau sampai saya menceritakan kejadian yang terjadi di rumah tersebut sama orang lain, saya diancam, keluarga saya, orang tua saya akan dibunuh oleh majikan saya. Itu membuat saya tidak bisa berpikir rasional pada saat itu. Saya menjadi trauma, saya sangat takut, dan saat itu yang saya
rasakan adalah saya ingin pulang dan segera ketemu dengan orang tua saya. Yang itu membuat saya tidak berani melapor ya setelah kejadian itu. Dan sampai hari ini pun itu trauma itu masih terus berlanjut ya. Ketika saya mendengar orang berkata kasar atau kencang kayak gitu atau marah-marah, itu saya menjadi flashback lagi. Saya ingat lagi apa yang saya rasakan dahulu ketika aku melihat ada kekerasan atau pemukulan. Itu juga mengingatkan saya lagi ke masa lalu itu. Waktu itu karena banyak sekali teman-teman yang support ya, karena kasus saya, teman saya tadi yang menolong saya di bandara itu mempotret saya, terus mengupload foto saya ke Facebook, yang itu menjadikan attention oleh media ya. Yang dari situ banyak sekali teman-teman yang bersimpati. Waktu itu ada sekitar 5.000-an orang aksi turun protes ke jalan, dan mereka juga beberapa mendonasikan uangnya ya untuk pengobatan saya, dan dari situlah kemudian banyak sekali yang bersimpati untuk menolong saya ya ketika saya sakit di rumah sakit itu. Sejak tahun 2018 dalam satu pertemuan besar di Labuan Bajo bersama dengan 33 institusi yang lain, kami membentuk apa yang kami sebut dengan Zero Human Trafficking Network. Interfidei dipercayakan untuk bisa mengorganisir kelompok-kelompok para pemimpin agama-agama, lembaga-lembaga keagamaan untuk mendorong mereka aktif dan bekerja sama dengan pemerintah, dengan NGO, ya, dengan akademisi, dengan media dan lain-lain untuk mencegah, mengatasi, dan untuk juga melakukan trauma healing, rehabilitasi bagi para korban. Jadi itu ada STEM yang oleh gereja seperti Gemit di Kupang di Timor, Gereja Masehi Injili Timor, Gereja Kristen Pasundan, itu sudah ada langkah-langkah maju, dan sejumlah gereja Katolik dengan kongregasi-kongregasi mereka, baik di NTT, di Batam, di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, Interfidei karena dipercayakan untuk melakukan itu bersama dengan para pemimpin agama-agama, karena itu kami melakukan beberapa kegiatan sosialisasi kepada para pemimpin agama-agama. Apa itu human trafficking? Banyak pemimpin agama tidak mengerti, apalagi terlibat untuk mengatasi itu, mencegah itu. Juga kepada pemimpin organisasi perempuan dari semua lembaga keagamaan, pemimpin organisasi pemuda dari semua lembaga-lembaga keagamaan, kita training, sosialisasi, dan melatih mereka melakukan lobby dan advokasi. Itu. Dan mereka semua ya karena lewat Zoom, jadi bisa dari macam-macam daerah di Indonesia. Jadi itu yang sedang kami lakukan sekarang sebagai bagian dari Zero Human Trafficking Network. Terima kasih ya.